Halo semua, pada video kali ini kita akan membahas tentang apa itu eliminasi Gauss-Jordan. Pertama, sebelum kita membahas tentang eliminasi Gauss-Jordan, kita lihat dulu apa itu bentuk echelon dan echelon tereduksi. Pertama, ada sejumlah syarat yang harus dipenuhi oleh suatu matriks untuk dikatakan sebagai bentuk echelon atau bentuk echelon tereduksi. Yang pertama itu adalah entry tak nol paling kiri di suatu baris tak nol adalah satu. Jadi misalkan ada suatu baris yang semua entry-nya itu tak nol, ada entry-nya yang tidak nol, maka entry tak nol yang paling pertama kita temui dari sebelah kiri, ketika kita berjalan dari sebelah kiri itu adalah angka satu ya. Jadi misalkan jadi kalau kita lihat ini 0 0 gitu ya, 0 terus tiba-tiba ada angka tak nol di sini, kemudian dan seterusnya gitu. Nah, maka entry yang di sini itu adalah satu. Nah, satu ini ada namanya, yaitu satu utama namanya. Jadi entry yang pertama kali kita temui dan ini sama dengan satu itu adalah satu utama. Jadi yang paling kiri tak nol. Kemudian yang kedua itu adalah kalau ada baris nol di matriksnya, jadi baris nol itu artinya baris yang semua entry-nya itu nol. Itu baris-baris nol itu berkumpul di bawah. Jadi maksudnya itu adalah kalau ada baris nol itu berkumpul di bawah matriks ini. Jadi tidak nyampur dengan yang tidak nol di atas ya. Kemudian syarat ketiga itu adalah kalau ada dua baris tak nol, misalkan berturut-turut ya, jadi baris ke I dan baris ke I plus 1, maka kolom yang memuat satu utama di BI plus 1 itu berada di kanan dari kolom yang memuat satu utama di BI. Jadi misalkan ada dua baris yang tak nol nih, gini. Nah, misalkan kalau kalau satu utamanya di BI plus 1 itu adalah di sini, misalkan di kolom yang ini, maka haruslah satu utama di baris yang ini misalkan baris ke I plus 1, maka satu utama di baris ke I itu harus berada di kolom yang sebelah kiri dari kolom yang ada satu utama di baris ke I plus 1 ini. Jadi misalkan dia bisa saja satu utamanya tuh di sini atau di yang sebelah sini dan seterusnya gitu ya. Pokoknya tidak boleh ada di sini atau di kanan, tidak boleh. Jadi di kolom-kolom yang sebelah kiri dari kolom yang memuat satu utama di I plus, baris ke I plus 1. Kemudian syarat yang terakhir itu adalah jika satu kolom memuat satu utama, maka satu utama adalah satu-satunya entry tak nol di kolom tersebut. Jadi kalau kita lihat lagi ke sini. Jadi kalau misalkan kolom ini misalkan memuat satu utama, maka entry-entry yang lainnya di kolom ini itu nol, gitu ya. Itu yang dimaksud dengan syarat keempat ini. Jadi entry-entry lain itu harus nol selain satu utama. Nah, syarat 1, 2, dan 3, kalau ada suatu matriks yang memenuhi syarat 1, 2, dan 3, maka matriks tersebut disebut matriks yang memenuhi bentuk echelon, yaitu ada ini satu utama, ada entry tak nol pertama yang kita temui itu adalah satu utama, kemudian baris-baris nolnya berkumpul di bawah kalau ada, kemudian kalau ada dua baris tak nol dan memuat satu utama, maka satu utama yang baris yang selanjutnya itu adalah berada di kanan dari satu utama di baris yang sebelumnya. Nah, kemudian itu kalau ketiga syarat ini. Kemudian kalau ditambah dengan syarat keempat, yaitu satu-satunya entry tak nol di satu kolom yang memuat satu utama, itu adalah satu utamanya sendiri, maka ini kita syarat 1, 2, 3, dan 4 ini disebut dengan matriks. Kalau memenuhi syarat 1, 2, 3, dan 4 ini kita sebut matriksnya adalah echelon tereduksi. Nah, sebagai contoh, kalau kita punya matriks ini, kalau kita lihat di sini baris pertama itu satu utamanya tuh ini ya, karena langsung paling kiri. Kemudian kalau ini satu utamanya, ini baris tak nol ya. Jadi karena ada entry-entrynya yang tak nol, maka yang paling pertama kita temui ini adalah adalah angka 1, ini satu utama. Kemudian gini juga yang ini entry pertama yang kita temui dari kiri itu adalah 1, maka ini memenuhi syarat pertama. Kemudian syarat kedua itu adalah kalau ada syarat keduanya itu adalah baris-baris nol berkumpul di bawah. Nah, kalau kita lihat di matriks ini tidak ada baris nol, maka tidak perlu kita melihat syarat kedua. Kemudian kita lihat syarat ketiga bahwa
di baris yang selanjutnya kalau ada muat satu utama itu harus ada di kanan. Contoh kalau ini berada di kolom yang kanan dari yang ini kolom pertama, ini berada di kolom kedua. Kemudian begitu juga yang satu utama di baris ketiga itu berada di kolom ketiga, yaitu kanan dari kolom kedua yaitu yang memuat satu utama di baris kedua. Nah, sehingga ini adalah memenuhi baris matriks eselon. Kenapa tidak matriks eselon reduksi? Karena ini masih ada entry nol lainnya yang berada di kolom yang sama dengan satu utama. Begitu juga yang ini bisa dicek bahwa ini satu utamanya ya, dan memenuhi syarat eselon tereduksi. Jadi ini adalah syarat eselon. Jadi ini matriks eselon. Kemudian kalau kita lihat contoh yang lain, ini satu utamanya, kemudian ini satu utamanya, ini satu utama. Nah, kalau kita lihat syarat satu sudah terpenuhi, syarat kedua tidak perlu dicek karena tidak ada baris nol di sini. Kemudian syarat ketiga sudah terpenuhi karena ini masing-masing ini berada di kanan dari baris selanjutnya ya. Jadi ini satu utama di sini, ini baris kedua itu satu utamanya berada di kolom kedua, baris ketiga satu utamanya berada di kolom ketiga sehingga berada di kanan ya. Nah, kemudian yang terakhir itu adalah syarat keempat, di mana kita cek bahwa satu-satunya entry tak nol di kolom yang memuat satu utama adalah satu utama itu sendiri. Bisa dilihat bahwa di kolom ini hanya entry tak nolnya itu hanya satu utama. Di kolom yang ini entry tak nol itu hanya satu utama. Di kolom yang ini juga entry tak nol itu satu utama. Nah, sehingga ini adalah matriks eselon reduksi ya. Kemudian kalau kita cek contoh kedua di sini ini satu utamanya sama ini. Nah, dan ini ada baris nol. Kalau kita lihat syarat pertama sudah terpenuhi, kemudian syarat kedua juga terpenuhi karena semua baris nol itu berada di bawah. Kemudian kalau kita lihat syarat ketiga juga terpenuhi karena ini baris pertama, satu utama di baris kedua itu berada di kanan dari satu utama kolom yang memuat satu utama baris pertama ya. Jadi ini berada di kolom ketiga. Nah, kemudian kalau kita cek kolom yang memuat satu utama, dia adalah entry satu-satunya tak nol. Gini juga ya. Nah, sehingga ini memenuhi syarat eselon baris reduksi. Eselon reduksi ya. Kemudian kita lihat apa itu eliminasi Gauss-Jordan. Jadi eliminasi Gauss-Jordan, misalkan kalau kita diberikan suatu matriks yang tidak harus matriks gandeng sebenarnya. Jadi matriks secara umum pun boleh kita lakukan eliminasi Gauss-Jordan ya. Nah, kalau kita dalam kaitannya dengan SPL, karena kita akan menyelesaikan SPL, kalau kita diberikan matriks gandeng, kita lakukan operasi baris dasar sampai kita mendapatkan matriks berbentuk eselon reduksi, maka itu kita namakan dengan proses eliminasi Gauss-Jordan ya. Jadi eliminasi Gauss-Jordan itu membawa matriks ke dalam bentuk matriks yang eselon reduksi. Jadi tidak harus matriks gandeng sebenarnya, tapi dalam kaitannya dengan SPL, kalau kita punya matriks gandeng, kita lakukan eliminasi Gauss-Jordan, maka terakhirnya yang kita dapat adalah bentuk eselon reduksi. Ya. Sebagai contoh, misalkan kalau kita punya SPL ini, yang ada di mana sini ada 6 variabel dan 4 persamaan, kita bawa ke dalam bentuk matriks gandeng, jadi akan kita dapat matriks gandengnya seperti ini, yaitu ketika kita koefisien-koefisiennya dibawa ke dalam bentuk baris, jadi koefisien-koefisien di persamaan pertama dibawa ke baris pertama, persamaan kedua di baris kedua, dan seterusnya. Nah, kalau kita menggunakan operasi baris dasar seperti misalkan baris kedua dikurangi 2 kali baris pertama, kemudian dilanjutkan dengan baris keempat dikurangi dengan 2 kali baris pertama, maka ini kan yang berubah adalah baris kedua dan baris keempat. Nanti hasilnya adalah baris kedua yang tadinya ini menjadi ini, kemudian baris keempat yang tadinya ini menjadi ini. Ya, bisa dicek. Kemudian dari hasil yang terakhir tadi, kalau kita kalikan min 1 dikalikan B2, jadi berubah B2-nya, baris keduanya dengan dikalikan dengan min 1, jadi ini jadi yang negatif-negatif ini jadi positif semua. Kemudian setelah itu kemudian kita lakukan operasi kedua, yaitu jadi berturut-turut ini ya. Jadi ini dulu, kemudian kita kenakan operasi yang kedua itu adalah baris ketiga, kita kurangi dengan 5 kali baris kedua, maka nanti berubah baris ketiganya. Kemudian baris keempat kita kurangi dengan 4 kali baris kedua. Jadi nanti baris keempatnya berubah, dan ini baris keduanya berubah. Maka kita akan dapatkan baris keduanya itu ini, kemudian baris ketiganya itu menjadi baris 0, kemudian baris keempat itu tersisa
6 dan 2 entry tak nol. Kemudian kalau kita tukar baris ketiga dan baris keempat, yaitu baris yang ini kita tukar, maka akan kita dapatkan nanti baris 0 ini akan menjadi di bawah. Kemudian baris ketiga itu kita kali dengan 1/6, maka kita akan dapatkan ini ya. Nah, kalau kita lihat ini sudah matriksnya kalau kita lihat ini satu utamanya, kemudian ini satu utamanya, kemudian ini satu utamanya, dan ini baris 0 berada di bawah. Jadi syarat 1 dan 2 terpenuhi. Kemudian kalau kita lihat syarat ketiga, yaitu kolom yang memuat satu utama di baris selanjutnya itu harus berada di kanan dari kolom yang memuat satu utama di baris sebelumnya. Jadi kalau kita lihat ini berada di kolom pertama, ini berada di kolom ketiga, ini berada di kolom ke-5 ya. Ke-6. Itu 2, 3, 4, 5, 6 ya. Nah, sehingga terpenuhi syarat ketiga. Cuma sekarang syarat keempat belum terpenuhi, yaitu masih ada entry tak nol yang selain satu utama di kolom-kolom yang memuat satu utama. Contohnya ini dan ini ya. Nah, sehingga kita belum mendapatkan bentuk eselon reduksi. Sehingga kalau kita lanjutkan matriks yang tadi, kita operasikan dengan cara baris keduanya itu kita kurangi dengan 3 kali baris ketiga, dan baris pertama ditambah dengan 2 kali baris kedua. Maka di sini yang berubah adalah baris kedua dan baris pertama. Kita akan dapatkan bahwa entry yang tak nol tadi, yaitu di sini dan di sini, itu akan menjadi 0. Nah, sehingga sekarang kita sudah punya syarat 1, 2, dan 3 terpenuhi. Nah, sekarang kita juga bisa melihat bahwa kolom-kolom yang memuat satu utama itu sudah tidak memuat unsur tak nol selain satu utama. Nah, sehingga di sini kita sudah mendapatkan matriks yang eselon reduksi ya. Maka proses eliminasi Gauss-Jordan kita sudah selesai. Nah, sekarang matriks ini kita kembalikan lagi ke dalam bentuk persamaan sehingga kita mendapatkan persamaan yang seperti ini. Nah, sehingga kalau kita lihat di paling bawah ini kita punya langsung X6-nya adalah 1/3. Kemudian kita punya persamaan ini dan kita punya persamaan yang ini. Dengan menggunakan solusi parametrik kita dapatkan, jadi kalau kita misalkan X6-nya itu adalah kita dapatkan X6 sama dengan 1/3, kemudian dari persamaan kedua ini kita dapatkan bahwa kita bisa memisalkan X4 itu sama dengan S, karena di sini ya, jadi kita dapatkan X3-nya itu sama dengan min 2 kali X4, yaitu X3 sama dengan min 2 kali S. Kemudian di sini karena kita punya X1-nya itu bergantung, kita bisa membuat X1 itu sama dengan min 3X2, min 4X4, min 2X5. Kita tahu bahwa kita bisa menetapkan X5-nya itu sama dengan T, kemudian X2-nya itu sama dengan R. Kita sudah menetapkan X2-nya, X4-nya sama dengan S, maka kita akan punya minus 3R, minus 4S, minus 2T untuk X1-nya. Nah, sehingga inilah solusi parametrik di mana nanti R, S, T itu anggota bilangan real. Inilah solusi parametrik untuk SPL yang tadi kita ingin selesaikan. Jadi dengan melakukan eliminasi Gauss-Jordan itu membuat kita jadi lebih mudah untuk melihat solusi dari SPL yang kita ingin cari. Baik, itu saja. Terima kasih. Sampai ketemu di video